Kalau aku lulus, aku langsung pokoknya buang enzimologi aku. Yang pertama aku udah ngerti pelajarannya, nggak sampai sekarang udah ada. Enzimologi itu 2 SKS yo? Iya. Nggak ngerti aku, nggak paham. Aku nggak suka, kayak sia-sia aku sama bapak minggu ini dengan gitu enzim. Jadi aku mau lepas itu enzim itu kalau lulus ada yang cek lagi ada yang Assalamualaikum yuk. Adikku sekarang gundul, adik keempat. Dia udah mau jadi polisi. Ada aku udah jadi polisi, karena jadi polisi itu makan uang negara. Terus kalau jadi apa? Jadi pegawai bank. Aduh, aku tahu nih. Emang dasar yang cowok tuh, nah emang dasar nonton. Apa mau ngikutin? Ayo, jadi iya aku jadi pegawai bank katanya. Kata yang itu ya ternyata gitu. Pegawai bank. Emangnya bang. Kan biasanya anak kecil tuh kayak ngikutin jejak orang tua kayak gitu kan. Pengen jadi TNI ya. Kenapa dia jadi polisi bede? Nggak ada polisi di Video kita. Ini kita. Baiklah, kepada seluruh peserta, sebelum acara dimulai, dimohon agar memute-kan mikrofonnya dan menghidupkan kameranya karena acara akan segera kita mulai. Tes. Baiklah, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pembina UKM Yurid, Bapak Reza Firsandaya Malik, MT, PhD. Yang kami hormati, Direktur Utama UKM Yurid, Saudara Irfan Darmawan. Yang kami hormati, narasumber dan seluruh peserta webinar maraton Pasca Kampus 2020 TOEFL Simulation. Dengan mengusung tema One Step Closer to Bright Future. Selamat datang di acara webinar maraton Pasca Kampus 2020 TOEFL Simulation. Agenda ini diisi oleh teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Riset dan Edukasi, yang bekerjasama dengan Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Klaster Mahasiswa, Sriwijaya English Factor, dan Intel Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini diadakan dari tanggal 2 sampai 16 September 2020. Yang terdiri dari 5 sesi webinar maraton dan 1 sesi TOEFL Simulation secara gratis. Dengan syarat, para peserta dapat mengikuti TOEFL Simulation apabila para peserta mengikuti minimal 3 webinar. Telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar Maraton Pasca Kampus 2020 pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya izinkan kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ahmad Rifat Nur Mustafa dan rekan saya Nadia Rahmadanita akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan runtutan acara pada siang hari ini.
Baiklah, yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat adalah sambutan ketua pelaksana. Acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur Utama UKM Yurid dan sambutan pembina UKM Yurid sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pembicara 1, acara selanjutnya pembacaan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup dan dokumentasi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Kemas Rangga Alwiono. Kepada Saudara Kemas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Kemas Rangga Alwiono. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta dimohon untuk berdiri.
Kiri. Semua peserta dipersilakan kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Maraton Pasca Kampus 2020 TOEFL Simulation. Kepada Saudara Jeffrey Primadika, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reza Vincendaya Malik, MC PhD, selaku pimpinan UKM Yurid. Yang kami hormati Direktur Utama UKM Yurid, Saudara Irfan Dermawan, beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Saifuddin, SSI, MSI, dan yang kami hormati para peserta webinar Pasca Kampus pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayah yang diberikannya, kita dapat berkumpul walaupun secara virtual, mengingat kondisi yang tidak mendukung untuk berkumpul secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang mana acara siang hari ini yaitu acara webinar nasional Pasca Kampus 2020 dan TOEFL Simulation yang bertemakan One Step Closer to Bright Future, yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kita semua. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi mensukseskan acara ini dari awal hingga saat ini. Dan saya mewakili segenap panitia untuk meminta maaf jika dalam pelaksanaan webinar kali ini terdapat banyak kekurangan. Mungkin demikianlah sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat pada webinar kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Utama UKM Yurid,
Universitas Sriwijaya kepada Saudara Irfan Dermawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk melakukan mewakili rekan-rekan dari UKM Yurid mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipan yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang mana alhamdulillah salah satu daripada agenda kami, agenda dari UKM Yurid, salah satu agenda besar kami yaitu webinar Pasca Kampus, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah berkat kerja keras dari seluruh panitia dan juga berkat dukungan dari seluruh pihak yang ada, agenda ini dapat terlaksana dengan baik dan juga semoga ini menjadi awal dari sekian banyak rangkaian kegiatan kita selama beberapa hari ke depan sampai tanggal 20 September 2020 yang mana pada kesempatan itu nanti akan ada kegiatan TOEFL simulation yang dimana seluruh peserta itu berhak untuk mengikuti kegiatan tersebut secara gratis, tapi sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku yang disampaikan oleh UKM Yurid itu sendiri. Terima kasih juga kepada Bapak Reza Firsandaya Malik selaku pembina dari UKM Yurid, yang mana dalam kesempatan ini telah berkenan untuk hadir untuk membuka kegiatan pada kesempatan kali ini nantinya, dan juga harapannya dari seluruh materi yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang sangat luar biasa nantinya, beliau-beliau ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita terus bisa menyebarkan kebermanfaatan di sekitar kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pembina UKM Yurid sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Reza Firsandaya Malik, MTPID, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi peserta online webinar Pasca Kampus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul secara online dalam kegiatan Webinar Nasional Pasca Kampus 2020 yang diadakan oleh Yurid. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya serta istiqomah ila yaumil akhir. Selanjutnya saya juga haturkan hormat saya kepada pembicara kita, pada Bapak Saifuddin, SSI MSI, beliau dosen IPB dan juga Sekjen MITI. Ya, mungkin sekarang beliau lagi di Jepang ya, lagi sedang ambil PhD, S3 di sana. Mudah-mudahan sukses Pak, mudah-mudahan bisa segera kembali ke Indonesia untuk sama-sama kita membangun bangsa ini. Saya juga sampaikan salam saya juga, rasa bangga saya kepada Yurid, pengurus, panitia yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan ini dalam kondisi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, kondisi COVID-19, kita mampu tetap menjalankan program kerja kita, berkontribusi nyata dalam masyarakat, bukan hanya masyarakat kampus, tapi juga di masyarakat sekitar kita. Inilah kelebihan Yurid yang memang selalu dibangga-banggakan oleh Unsri. Pada kesempatan ini saya tidak banyak yang ingin sampaikan, saya hanya berbagi pengalaman bagaimana dulu saya selesai tahun 2000 ya kuliah. Memang pengetahuan pasca kampus itu sangat diperlukan. Makanya ketika saya baca tema One Step Closer
to bright the future, itu sesuatu yang sangat pas ya. Apabila kita bicara, kadang ketika selesai kuliah baru berpikir ya, apa masa depan saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana meraih masa depan saya? Sehingga kita akhirnya timbul kebingungan, ya akhirnya kadang-kadang follow ya, mengikuti other step ya, mengikuti langkah orang lain. Padahal kita punya keinginan, punya cita-cita. Nah, oleh karena itu, bagi peserta yang hadir di sini dalam online webinar ini sangat bermanfaat untuk betul-betul kita bagaimana membangun karir, khususnya sebagai akademisi. Kalau sekarang ini bicara akademisi, karena penyaji kita, narasumber kita adalah orang hebat di dalam sebagai dosen di kampus yang hebat juga di Indonesia ini, di IPB, maka kita harus banyak belajar bagaimana setelah saya selesai apa yang harus saya lakukan, atau ketika saya masih studi kuliah ini apa saja yang harus saya siapkan untuk mencapai cita-cita saya. Karena jangan sampai kita baru menentukan cita-cita ketika sudah di titik akhir kuliah kita, atau ketika kita sudah selesai kuliah baru menentukan cita-cita. Ya. Tapi sebelum ini harus kita lakukan. Nah, untuk menjalankan itu, saya mengutip hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang apa yang dilakukan sekarang ini lebih baik daripada yang pada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian apabila apa yang kita lakukan hari ini sama dengan apa yang kita lakukan kemarin, maka dia termasuk yang merugi. Dan apabila kita melakukan pekerjaan hari ini, sesuatu yang hari ini kita lakukan, tetapi lebih buruk daripada yang kemarin, maka kita termasuk yang celaka. Oleh karena itu, dengan prinsip itu saja, saya pikir kalian paham bahwa seseorang ya harus memiliki lebih baik atau memiliki tekad untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin atau sebelumnya. Sehingga dengan step by step, langkah demi langkah, kita bisa mencapai cita-cita kita. Mencapai cita-cita kita bukan seperti proyek Loro Jonggrang. Ya, bangun candi satu malam, itu pun gagal. Tetapi ini adalah sebuah pekerjaan yang dimulai dari awalnya adalah niat. Kemudian disusun langkah-langkah dan dijalankan. Dan prinsip tadi bisa kita pakai. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau sama, maka saya merugi. Kalau lebih buruk, maka saya lebih celaka. Itu seperti itu. Jadi para peserta online webinar Pasca Kampus, saya hanya nitip pesan bahwa kalian tentu saja memiliki semangat muda, mempunyai cita-cita yang besar, maka jagalah cita-cita itu. Ketika ada sebuah obstacle, penghalang di depan kita, jangan kita putus asa, jalani itu. Karena sesungguhnya kalau orang yang kuat adalah orang yang mampu menghadapi halangan atau cobaan, rintangan yang ada di hadapannya. Bukan malah melarikan diri dan mencari aman, nyaman. Kalau istilah itu adalah comfort zone, play safe. Itu bukan ciri-ciri anak muda. Ciri-ciri anak muda ada tantangan di depan, dia harus
dia harus lawan, dia harus coba bagaimana mengatasi tantangan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kata sambutan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yurid dan kepada panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Yurid terus jaya. Tadi kalau tidak salah MC menyebutkan bahwa sekali membuka acara ya Nadia ya. Gitu. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada siang ini jam 1.30 saya nyatakan membuka acara online webinar nasional Pasca Kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Reza Sundaya Malik, MTPSI, atas kata sambutannya dan membuka acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu seminar sesi. Ahmad, Rifat, saya izin untuk live dalam kegiatan ini ya, karena saya harus ada kegiatan yang lain. Ya, Pak. Baik, terima kasih buat semuanya. Selamat mengikuti. Saya izin untuk meninggalkan ruangan online ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu seminar sesi pertama dengan topik berkarir sebagai akademisi saat pasca kampus, yang akan menghadirkan Bapak Saifuddin SSI MSI sebagai narasumber. Seminar ini akan dipandu oleh Saudara Nadia Rahma sebagai moderatornya. Jadi sebelum kita memulai seminar sesi pertama, saya akan mengecek semangat dari peserta seminar. Jika saya bilang webinar maraton pasca kampus 2020, teman-teman bisa menjawab dengan Good Career, Bright Future. Baik, kita coba ya. Seminar webinar maraton pasca kampus 2020. Good Career, Bright Future. Baiklah, terima kasih. Langsung saja ke acara pemaparan materi. Kepada Saudara Nadia Rahma, dipersilahkan. Untuk moderator, silahkan dimulai. Baik, terima kasih kepada Rifat dan Danita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirut UKM Yurid, maupun nasional. Beliau juga sudah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Butir Hikmah di Balik Fakta Ilmiah. Baik, teman-teman, beliau akan menyampaikan materi terkait berkarir sebagai akademisi saat pasca kampus, di mana yang kita ketahui pilihan karir saat ini sangatlah luas. Akademikus atau akademisi sendiri adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang berpendidikan tinggi, intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.
Yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang akademisi? Baik, sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan audio atau mikrofonnya, serta menyalakan kamera selama penyampaian sesi berlangsung. Baik, langsung saja kita mulai webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak Saifuddin, SSI, MSI, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sana berarti jam berapa? Jam 1 ya? Jam setengah? Ya, setengah 1. Oh, setengah 1. Setengah 1? Setengah 2? Setengah 2, Pak. Setengah 2 ya? Oke Ya, ya. setengah 2. Ya, di sini udah jam setengah 4. Ya, 2 jam lebih awal ya. Jadi sore. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka ya dengan melihat wajah-wajah ini kayaknya nggak jauh beda usianya dengan saya waktu S1 ya. Oke, jadi terima kasih bagi teman-teman UKM Yurid. Ini apa ya? Yurid atau Urid? Yurid. Jadinya. Yurid ya. Iya. Tadi searching sebentar, riset sebentar. Yurid itu UKM apa? Riset dan edukasi ya. Riset dan edukasi. Di Unsri ya, saya teringat beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah saat saya S2 ya. Saat saya S2 saya ke beberapa tempat, beberapa kampus di Indonesia, salah satunya di Unsri. Dan ya bertemu dengan teman-teman UKM yang ada di sana ya, yang di Sumatera, kebanyakan di Sumatera. Terus di Unsri juga, saya lupa apakah Yurid ini atau mungkin yang lain di sekitar situ. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah momentum yang baik bagi kita dengan apa istilahnya, prasarana atau sarana yang memudahkan kita ya. Kalau dulu mungkin saya ke Palembang ya harus naik pesawat ya, dari Bogor ke Jakarta dulu, naik kendaraan, terus dari Bogor ke Palembang ya, itu juga ke bandara ke Palembangnya lumayan ya, apalagi kalau di kampus besarnya di mana? Indralaya itu ya? Atau di mana? Indralaya. Di Indralaya. Iya, di Indralaya. Jadi ya itu juga tantangan sendiri ya. Kalau dulu saya ke Unsri, alhamdulillah dapat kalau bahasa Jawanya tebengan gitu ya, tumpangan gitu ya. Dapat tumpangan ke sana ya. Tapi alhamdulillah ya, Allah menganugerahkan kepada kita ya pemikiran ya, akal, dan dengannya ya kita bisa berpikir apa yang bisa memudahkan kehidupan kita gitu ya. Diciptakanlah teknologi ya, ada pesawat sehingga kita bisa bertemu saat itu dengan teman-teman yang jauh gitu ya, dari Bogor ke Palembang gitu ya. Mungkin di Palembang juga tidak hanya orang yang dulunya lahir di Sumatera ya, di Palembang, tapi juga di sekitarannya kayak gitu. Nah, itulah buah dari akal ya yang Allah anugerahkan kepada kita.
Dan dengan teknologi juga ya Allah mempertemukan kita ya, mempertemukan ya, bisa melihat wajah kita ya satu sama lain ya, dengan apa ini ada wasilah berupa sarana berupa Zoom gitu ya, atau mungkin kalau yang sekarang ya kalian lebih familiar ya, kalau di mahasiswa gitu ya yang masih dalam tahap tidak diperbolehkan bertemu langsung gitu ya, berarti menggunakan webinar ataupun sarana yang lain, bisa Google Meet atau yang lain gitu ya. Kalau di Jepang sekarang sudah mulai dibolehkan ya untuk bertemu, khususnya di kampus saya ya, di kampus saya di Okayama University, kita bilangnya Okadai, Okayama Daigaku. Daigaku itu apa tuh namanya? Graduate school ya, graduate school. Daigaku di Okadai itu diperbolehkan. Kalau dulu awal-awal ya kita ada istilahnya pembatasan ya, pembatasan status emergency itu sekitar bulan Maret, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk datang ya, tidak diperbolehkan untuk datang kecuali yang punya riset yang tidak boleh ditinggal, misalkan dia harus maintenance selnya, cell culture itu nggak boleh ditinggal, maka diperbolehkan untuk masuk. Tapi kalau nggak ada atau nggak begitu urgent ya, maka nggak boleh untuk datang ke kampus. Kalau bagi saya sih mahasiswa doktor apalagi tingkat akhir itu diperbolehkan ya, diperbolehkan saat itu 2 minggu kalau nggak salah ya, di 2 minggu tidak diperbolehkan masuk, habis itu boleh masuk. Tapi bagi teman-teman yang lain yang B4 itu dibilangnya adalah B4 itu kalau di Indonesia undergraduate tingkat 4 ya, tingkat 4. Berarti semester 7, semester 8 itu boleh datang. Nggak boleh datang, sorry. Itu. Sekarang sih sudah boleh datang semua ya, kecuali untuk yang masa baru itu nggak boleh datang. Ya mudah-mudahan di Indonesia juga kondisinya membaik gitu ya. Oke. Ya alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk bisa sharing ya, dan Allah pula gitu ya dengan kekuatannya juga ya menciptakan virus yang sangat kecil gitu ya, yang bisa membuat seluruh kita di dunia ini gitu ya itu pontang-panting ya. Sampai saat ini belum ada negara ya superpower pun seperti Amerika misalkan atau Jepang pun gitu ya yang siap untuk menghadapi coronavirus jenis baru ini gitu ya. Itulah yang apa istilahnya kekuasaan Allah yang manusia sendiri nggak bisa untuk menghandle-nya gitu ya. Bayangin gitu ya, kalau kita perhatikan gitu ya, kalau bagi teman-teman yang belajar bioteknologi atau ke molecular biology gitu ya, sebuah virus gitu ya, yang dia baru bisa hidup ketika bertemu dengan inang yang sesuai gitu ya, terus dia bisa berkembang biak ya. Tapi ketika tidak bisa bertemu dengan inang yang sesuai, ya dia nggak akan hidup, gitu kan ya. Misalkan di benda mati juga, dia nggak akan hidup lama, seperti itu. Hanya bertahan beberapa lama, ya bergantung benda matinya itu apa. Tapi Allah menciptakan, ya, yang namanya virus, ya. Dengan itu bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita, ya, itu mereka apa istilahnya kalau dalam biokimia itu mengeluarkan effort yang sangat-sangat tinggi ya untuk mengalahkan virus ini. Virus itu benda asing masuk ke dalam tubuh gitu ya. Sistem imunitas bekerja untuk melawan virus ya. Tapi akhirnya ada yang kolaps sehingga muncullah fatality rate ya. Kalau di Indonesia lumayan gede ya, 7-8% gitu ya. Di Jepang alhamdulillah masih sedikit, masih rendah gitu ya, mudah-mudahan rendah juga, tapi sekarang peaknya apa istilahnya, kurvanya masih tinggi ya, kayak gelombang kedua istilahnya ya. Tapi sekarang ya meskipun tidak ada status emergency, tapi
karena di sini sudah terbiasa memakai masker gitu ya. Ya, sampai di lab pun kalau saya di lab itu saya pakai masker gitu ya. Tapi memang kebiasaan saya pakai masker. Kenapa? Karena saya setiap hari hampir setiap hari berinteraksi dengan bahan kimia, sehingga mau nggak mau harus protect diri saya, terutama hati ya. Kalau menghirup banyak chemicals, reagent, ya, itu kan harus diperhatikan ya. Ada kemungkinan kerusakan hati sebagai penetralisir segala sesuatu. Itu. Tapi overall orang-orang Jepang itu sangat-sangat aware dengan kesehatan. Ya, mereka paham dengan apa yang seharusnya mereka lakukan ketika ada status-status yang seperti ini. Ya, gitu. Ya, mungkin Indonesia juga nanti bisa belajar. Oke, ya. Dan yang diminta kepada saya oleh panitia adalah tadi yang disampaikan MC juga, gitu ya, berkaitan dengan bagaimana persiapan teman-teman ya, kalau bagi yang berminat, gitu ya, untuk menjadi seorang dosen, ya. Kalau bagi saya dosen sama peneliti itu sama saja, karena ruhnya itu sama, gitu ya, tendensinya sama, goalnya sama, agak-agak beda dikit, tapi ya kurang lebih sama, similar lah kalau bahasa Inggris ya, not exactly same. Ya, karena persiapan juga yang saya sebenarnya informally saya sudah lulus PhD, tapi nanti confirmnya wisudanya istilahnya tanggal 25 September. Ya, jadi sudah alhamdulillah sudah defense, sudah ujian, sekarang tinggal beres-beres yang lain ya. Sampai tanggal 25 September dan nanti setelah 25 September, ya, saya belum bisa balik ke Indonesia karena harus di Jepang dulu, ya, untuk melakukan visiting researcher. Jadi awalnya seperti mau postdoc lah, seperti itu. Belajar lagi di Jepang, melanjutkan. Oke, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sharing ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan bagaimana menjadi seorang dosen. Saya kasih judul A Stepping Stone to be a Lecturer ya. Jadi saat ini saya mahasiswa ya, officially insya Allah nanti tanggal 25 September mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tidak ada halangan untuk dikonfirman untuk di wisuda. Kepakaran saya di kimia dan biokimia of bioactive compounds ya. Terus tadi beberapa masa lalu saya di kegiatan-kegiatan ekstra kampus ya, seperti di MITI atau di organisasi yang lain. Oke, kalau sekarang sih saya di MITI masih ya, tapi sebagian besar keterlibatan saya di himpunan-himpunan profesi. Ya, seperti itu. Oke. Apa yang saya lakukan? Ya, saya ingin cerita dulu apa yang saya lakukan saat ini gitu ya. Jadi meskipun saya sudah lulus, saya masih riset ya. Qadarullah saat ini, hari ini saya libur. Kenapa? Karena anak saya sakit. Jadi tadi pagi pas bangun tidur, subuh ya, itu suhunya sekitar 37,2, terus jam 6-an 37,7. Kalau 37,7 lebih dari 37,5 gitu ya, atau lebih dari 37 itu kita inisiatif untuk tidak masuk ke sekolah. Kenapa? Karena khawatir ada masalah. Ya, apalagi dengan suasana yang seperti ini ya, mudah-mudahan nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi hanya demam biasa. Karena kemarin habis pulang sekolah, anak jatuh, terus ada agak luka ya, mudah-mudahan karena itu atau mungkin karena kemarin kebanyakan main aja, renang ya. Renang capek, jadi ya wallahu a'lam. Jadi qadarullah saya di sini hari ini di rumah untuk taking care of my kid gitu ya. Karena saya di sini dengan keluarga ya, saya istri dan 2 orang anak. Istri saya juga S3, ngambil S3 di lab yang sama. Lab saya sama dengan istri di Chemistry and Biochemistry of Bioactive Compounds. Jadi harus gantian ya. Kalau anak di rumah berarti salah satu ada yang di rumah juga. Oke. Jadi keseharian saya nge-lab
kalau expertise saya tadi saya bilang kepakaran di kimia dan biokimia aktif, senyawa aktif itu kerjaan saya itu memurnikan senyawa. Jadi ada senyawa saya murnikan karena banyak banget kan kalau kita ngambil kayak ekstrak aja. Kalau di Indonesia banyak kan ekstrak tumbuhan gitu ya. Tumbuhan atau saya kerjanya ke mikroba, ke panjai gitu ya, ke jamur lah ya gitu. Terus ekstrak senyawanya banyak banget ya. Dari situ saya ambil aja, ya, saya cek aktivitasnya seperti apa, saya ambil yang punya aktivitas yang tinggi, isolasi, strukturnya seperti apa. Jadi goal utamanya adalah saya dapat senyawa kimia, struktur kimianya seperti apa gitu ya. Lalu dia punya aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini kerjaan saya. Terus kalau yang di tengah ini oke. Nah, kalau yang di tengah ini saya sedang apa istilahnya ya? Proses data. Jadi kalau ada data ini data NMR ya. Kalau ini data NMR, apa istilahnya analisis spektroskopi, salah satu analisis spektroskopi. NMR cek untuk menentukan ya struktur kimia yang bahan aktif yang saya dapatkan itu seperti apa, saya ngecek gitu ya. Lalu kalau yang di atas ini, jadi satu lab ini ada 2 grup ya. Kalau di lab saya ada 2 grup, ada grup yang main supervisor, terus yang ini supervisor saya, Profesor Nitoda, ini teman saya, ini udah lulus M2 itu master student, udah lulus, sudah kerja. Terus ini teman saya adik kelas, ya ini juga adik kelas saya. Kalau yang di gambar yang bawah ini teman-teman lab yang lain, ini graduation di sini itu bisa pakai apa namanya ya, hakama, kayak pakaian tradisional Jepang. Kalau yang perempuan gitu ya, kalau yang laki-laki pakai jas biasa aja, formal suit. Ya, ini kebetulan mereka pakai formal suit semua. Ya, biasanya orang malas gitu ya, harus dandan gitu ya. Tapi kalau bagi undergraduate student, bagi S1 biasanya mereka berusaha untuk dandan ya. Tapi ini mereka sudah M2 ya. M2 itu sudah master, jadi mereka S1-nya pakai dandan, pakai pakaian adat Jepang, tapi S2-nya mereka pakai formal suit biasa. Itu. Ini keseharian saya. Selain itu tadi saya disampaikan oleh MC gitu ya, moderator sorry ya. Alhamdulillah risetnya juga jalan ya. Pokoknya Yurid berarti meriset dulu tadi. Saya kebiasaan nggak ngasih CV saya. Jarang saya ngasih CV saya, baca sendiri atau cari sendiri gitu ya. Kalau salah nanti saya betulkan, kalau benar ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini sudah menerbitkan buku. Buku ini sebenarnya saya tulis dari tahun 2012 ya. Saat saya jadi pengganti Direktur Harun Yahya Indonesia untuk nulis, saat beliau di Jerman S3, menyelesaikan S3, terus nulis apa istilahnya gayanya Harun Yahya, terus saya gantikan, yang menggantikan posisi beliau nulis. Makanya kalau kalian cari nama saya atau cari blog saya Saifuddin di WordPress, nah itu adalah tulisan-tulisan ya. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang saat itu saya tulis di blog atau di salah satu media online di Indonesia. Oke ya. Selain itu ya tentu saja saya butuh hiburan ya. Bisa refreshing ya, saya jalan-jalan gitu ya. Ini foto saya kalau bagi yang teman-teman yang ini laki-laki biasanya ya, yang senang Gundam ya, ke Odaiba Tokyo, ini ada patung Gundam besar ya. Terus selain di Tokyo sebenarnya ada lagi di Yokohama gitu ya. Itu ya, ini dekat pantai suasananya. Saya di gedungnya gede banget, dan ini statue-nya patungnya, ini patung Gundam itu dibuat sedemikian rupa asli ya, seperti aslinya. Nah, selain itu saya juga setiap hari
karena tadi istri kuliah, terus anak juga kuliah, ini di depan Hoikuen itu kalau di Indonesia ini ya, apa namanya, daycare ya, kayak daycare, kayak sekolah TK. Ini di depan sekolah TK-nya, tapi saat ini anak yang ini sudah SD ya, kelas 1 SD. Ya, alhamdulillah bahasa Jepangnya lebih jago dibandingkan dengan orang tuanya. Oke. Nah, saya masuk ke inti pembicaraan kita ya. Yang hadir saat ini kebanyakan apa? Menjelang lulus atau masih tingkat 2, tingkat 1? Apa? Masih mahasiswa semua ini rata-rata. Iya, mahasiswa. Semester berapa? Kira-kira semester 3, 4, 5 kadang. Masih baru-baru ya? Masih baru-baru. Masih baru-baru. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini ketika dulu saya ini ya, waktu kecil SD, saat SD, ketika ditanya apa cita-citanya gitu ya, saya ingat banget, saya bilang saya mau jadi profesor dulu waktu SD, dan itu nggak berubah sampai saat ini gitu ya, ingin jadi profesor, padahal dulu nggak tahu profesor itu apa, hanya cerita dari dosen lagi, dari guru ya, sering ngobrol dengan guru, ya alhamdulillah dibimbing gitu ya, sehingga tahu profesor itu apa saat ini gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, pertanyaan tentang cita-cita yang teman-teman ya dapatkan dari orang lain atau orang tua atau teman gitu ya, saat SD atau TK ataupun SMP dan sebagainya, saat ini masih terngiang-ngiang gitu ya, mau jadi apa ya. Dan sekarang ya tentunya lebih baik ya, pemahamannya tentang masa depannya itu mau jadi apa, itu semoga lebih baik ya, dengan banyaknya input informasi yang kita dapatkan, kita bisa memetakan ke depan mau jadi apa gitu ya. Yang pasti bagi kita saat SMA itu sangat-sangat dilematis. Kalau bagi orang yang baru lulus SMA atau mau lulus SMA gitu, dilematis mau pilih jurusan apa. Kenapa? Karena memilih jurusan itu sangat-sangat penting gitu ya. Jangan sampai dalam tanda kutip ya, salah jurusan. Kenapa? Karena deritanya itu 4 tahun lebih bahkan kalau mau gitu kan ya. Gitu. Tapi yang sudah ini kan sudah semester 2, semester 3 ya, meskipun tingkat 2, tingkat 3 seperti itu. Gitu ya. Ya, tentunya sudah ancang-ancang positioningnya kita itu di mana gitu ya. Kalau sudah lulus misalkan ya, jangan sampai kalau bisa jangan sampai melenceng dengan bidang ilmu yang kita geluti. Misalkan kalau dulu saya mengambil jurusan biokimia gitu ya. Dulu saya ingat banget ya, pas semester pertama itu alhamdulillah S1 saya dapat beasiswa ya full. Jadi 4 tahun saya dapat beasiswa full, istilahnya SPP dibayarin, per bulan saya dikasih uang allowance, living allowance, terus dikasih juga uang buku. Jadi kalau saya butuh buku atau apa, saya minta saya butuh buku, uang buku segini, alhamdulillah besoknya ditransfer. Ya, selama 4 tahun. Saya ditanya gitu ya, oleh yang memberikan beasiswa saya gitu saat itu. Kamu nyaman nggak di jurusan ini gitu ya? Kamu enjoy nggak di jurusan ini, di biokimia? Kalau nggak enjoy, kamu keluar gitu. Kalau nggak enjoy, kamu keluar. Saya saat itu kaget, ngapain keluar gitu kan ya? Meskipun sebenarnya kalau dulu yang namanya anak SMA itu nggak tahu biokimia, taunya kimia, biologi, fisika, seperti itu kan ya, jurusan apa istilahnya, dari biologi dan kimia gitu ya. Karena saya awal nggak tahu, jujur saat itu sebenarnya saya dalam hati kecil saya, ini sebenarnya saya nggak tahu biokimia seperti apa, tapi sudah kadung gitu ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu sudah kadung, sudah terlanjur di biokimia, mau nggak mau saya itu
punya prinsip hidup, apa yang saya pilih, saya harus jalani dan saya harus nikmati di situ. Karena kalau misalkan ada masalah, oh berarti saya nggak enjoy di sini dan sebagainya, itu masalah hati gitu ya. Ya. Masalah perasaan. Ya perasaan itu sebenarnya bukan di hati gitu ya. Kalau bagi yang tahu biologi, biokimia gitu ya, perasaan itu letaknya di mana coba? Ada yang tahu? Di hati, Pak. Di otak. Perasaan itu ada di otak. Ya. Perasaan itu kan merasa sesuatu dan sebagainya gitu ya. Itu bukan di hati, tapi di otak kita sebenarnya. Kitalah yang menentukan, oh ini kayaknya kita nggak suka nih. Atau istilahnya, apa istilahnya ya, oh saya senang nih. Misalkan nih ya, sorry. Saya tarik misalkan, hubungan suka, apa ya, suka dengan teman atau suka dengan guru. Ini suka ya, like ya, not love gitu ya. Suka, saya suka nih, orangnya asik nih kalau ngobrol dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin seorang ibu menyayangi anaknya. Itu apa yang berperan? Yang berperan memproses bahwa saya suka ini, muncullah hormon-hormon gitu ya. Nanti kalau saya kasih tahu hormonnya, nanti belajar biokimia gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Sebetulnya apa istilahnya ya, yang mengatur perasaan kita sebenarnya otak. Oleh karena itu gitu ya, balik lagi ke konteks yang ini, bahwa gitu ya, suka nggak suka dengan pilihan kita, jurusan kita, ya kalau bagi saya, ya saat itu ketika ditanya kamu suka nggak, enjoy nggak, saya bilang saya suka. Kenapa? Gitu ya? Ya karena saya nggak tahu seperti apa biokimia. Oh, saya harus suka gitu ya. Ketika suka ya nanti akan datang tuh sendiri. Oh ternyata harus belajar lebih giat, kalau nggak bisa dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Dan ketika lulus semester 8 gitu ya, salah satu yang istilahnya apa istilahnya ya, sangat-sangat mendominasi pemikiran saya saat itu adalah saya mau kemana ketika lulus gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau lulus jadi apa kan sudah tahu, jadi profesor. Tapi ketika sudah tahu nilai saya ya, terus apa istilahnya ya, studi source yang saya punya itu seperti apa, misalkan apakah saya sudah cukup modal atau belum, terus saya punya kapabilitas yang sudah memenuhi atau belum, itu kan selama kuliah itu selalu dipikirin gitu ya. Dan ketika lulus S1 saat itu, jadi saya lulus 2008, dulu saat itu saya sudah diterima ya, pas lulus itu saya diterima di S2 di Taiwan saat itu, tapi beasiswanya itu saya terima ketika saya sudah dapat di Taiwan, sudah menginjakan kaki di Taiwan, kan ada beasiswa yang seperti itu ya. Sebenarnya Max juga, saya kan sekarang dapat beasiswa Max ya, pemerintahan Jepang gitu ya. Itu saya baru dapat beasiswanya, ya allowance, living allowance-nya itu ketika datang ke Jepang. Tapi Max itu ngasih